Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini kita akan membahas tentang ujian nasional. Profesor Dr. Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengindikasi kembali diterapkan ujian nasional. Hal ini pernah disampaikan Mendikdasmen dalam upacara Hari Guru Nasional atau HGN 2024. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengambil langkah evaluasi dan pengkajian terhadap ujian nasional. Hasil pengkajian terkait penerapan ujian nasional akan disampaikan pada awal tahun ajaran baru. Nah, bagaimana beritanya? Mari kita ikuti berita dari melintas.id. Melintas.id menurunkan berita info ujian nasional ajaran 2025-2026. Apa yang harus dilakukan sekolah menghadapinya? Simak penjelasannya di Melintas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tahun 2025 masih di semester genap dan bagaimana dengan ujian nasional tahun ajaran 2025-2026? Langkah yang harus dipersiapkan di sekolah. Profesor Dr. Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen mengindikasikan kemungkinan kembali diterapkan ujian nasional. Disampaikan dalam upacara Hari Guru Nasional atau HGN 2024. Dalam kajian ini tentu harus mencakup berbagai aspek mulai dari berbagai hal yang harus dipikirkan baik formal soal berbagai aspek bagi siswa-siswi negeri dan swasta, akan tetapi kajian ini sudah 95%, ungkap Abdul Mukti. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan di sekolah adalah Kementerian dan pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk mengadakan kembali ujian nasional UN pada tahun 2025 atau 2026 setelah sebelumnya dihapus pada tahun 2020 dan diganti oleh asesmen nasional. Tentang kondisi pendidikan nasional, berikut beberapa pertimbangan yang sedang dibahas. 1. Tujuan ujian nasional, menilai kemampuan siswa secara nasional, menentukan kelulusan siswa, mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi pendidikan nasional, kritik dan perdebatan, tekanan yang berlebihan pada siswa dan guru, ketidakadilan dalam sistem pendidikan, ketergantungan sistem pendidikan terhadap hasil ujian. Langkah selanjutnya, pemerintah harus mengambil keputusan yang bijak dan mempertimbangkan segala aspek. Mengkonsultasikan keputusan dengan stakeholder pendidikan. Persiapan administratif, pengajuan permohonan untuk menjadi penyelenggara UN. 2. Pembaruan data sekolah dan siswa. 3. Pengajuan proposal kegiatan UN. 4. Penunjukan ketua dan tim pelaksana UN. 5. Pembentukan panitia UN. Persiapan fasilitas dan sarana. 1. Ruang ujian yang memadai dan nyaman. 2. Meja dan kursi untuk siswa. 3. Alat tulis dan bahan ujian. 4. Sistem pengamanan dan pengawasan. 5. Fasilitas teknologi, komputer, printer, scanner. Persiapan kurikulum dan materi. Penyesuaian kurikulum dengan standar UN. 2. Pengembangan materi ujian. 3. Pelatihan guru untuk mengajar materi UN. 4. Pembuatan soal dan kunci jawaban. 5. Penyusunan jadwal pelajaran. Persiapan siswa. Pemberian informasi tentang UN. Pelatihan dan pembimbingan siswa. Pembagian materi ujian. Penyusunan jadwal belajar. 5. Pemberian motivasi dan dukungan. Selanjutnya tentang persiapan logistik. 1. Pengadaan bahan ujian, kertas, pensil, dan lain. 2. Pengadaan peralatan teknologi.
3. Pengaturan transportasi untuk panitia dan siswa. 4. Pengadaan makanan dan minuman untuk siswa. 5. Pengaturan keamanan dan keselamatan. Persiapan evaluasi. Pengembangan instrumen evaluasi. Pelatihan evaluator. 3. Pembuatan rencana evaluasi. 4. Pengumpulan data hasil ujian. 5. Analisis hasil ujian. Selanjutnya, persiapan komunikasi. 1. Pembuatan situs web atau portal informasi UN. 2. Penggunaan media sosial untuk promosi. 3. Pembuatan brosur dan selebaran. 4. Pengaturan konferensi pers. 5. Pembuatan hotline untuk pertanyaan. Persiapan lainnya, 1. Pengajuan izin kepada Dinas Pendidikan. 2. Koordinasi dengan pihak terkait, Kementerian Pendidikan dan lain. 3. Pembuatan rencana kontingensi. 3. Pembuatan rencana kontingensi. 4. Pengaturan keuangan dan anggaran. 5. Pembuatan laporan kegiatan. Nah, demikian sahabat belajar persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah. Nah, berita tentang akan dikembalikannya ujian nasional oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti juga sejalan dengan berita yang diturunkan oleh klikpendidikan.id dengan judul Ujian Nasional Rebound 2025. Selamat datang kembali UN, Mendikdasmen Abdul Mukti bilang begini. Kembalinya penerapan ujian nasional atau UN bukan isapan jempol belaka. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti telah mengambil langkah evaluasi dan pengkajian ulang. Besar kemungkinan standar nilai kelulusan siswa kembali diukur dengan UN mulai tahun ajaran 2025-2026. Kebijakan yang diambil berdasarkan berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Bertujuan utama peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di tanah air. Pelaksanaan penilaian anak didik di akhir tahun kelulusan selama ini dilakukan dengan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Namun, tim dari Mendikdasmen Abdul Mukti telah mengkaji ulang terkait pelaksanaannya, sehingga sangat dimungkinkan akan terjadi pergantian dengan kembali kepada ujian nasional atau UN. Hanya saja penerapannya tidak bisa serta-merta dilakukan pada tahun ajaran ini. Sebab anak didik sudah menjalani masa tahun ajaran di tengah pergantian semester. Jadi tidak mungkin dipaksakan untuk dilaksanakan UN pada siswa tahun ajaran 2024-2025. Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan progres evaluasi ujian nasional yang akan diterapkan kembali. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Mukti menyebut sudah melakukan kajian hingga 95% sebelum benar-benar membawa kembali UN. Kajian alternatif ujian nasional sudah mencapai 95%, kata Abdul Mukti pada saat HUT PGRI ke-79 dan HGN tahun 2024. Bahkan Mukti menyebut kebijakan lain seperti PPDB, penerimaan peserta didik baru, sudah selesai 100%. Beberapa kebijakan termasuk penerapan kembali UN pada tahun ajaran 2025-2026 akan menjadi tajuk ujian nasional rebound. Baik, demikian sahabat pembelajar berita tentang kembalinya ujian nasional di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti. Nah, apapun kebijakan yang diambil tentu selalu akan berkaitan dengan peningkatan kualitas, bukan hanya sebatas pergantian nama, pergantian emblem, bukan hanya pergantian di permukaan saja, sedangkan substansinya sama. Nah, mudah-mudahan kebijakan mengembalikan ke ujian nasional akan mampu menggenjot motivasi belajar peserta didik yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baiklah, sahabat belajar, demikian celoteh kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.